Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera kepada kita semua, Jemaat Gemim Gloria. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berharap agar renungan ini dapat memberikan iman dan kekuatan bagi kita dalam menjalani hari. Marilah kita buka hati dan pikiran kita, agar dapat memahami makna firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kita juga berdoa agar Roh Kudus dapat membimbing dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur dan penuh harapan. Kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan renungan pagi yang berasal daripada firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus membimbing dan memberkati setiap kata yang kami dengarkan hari ini. Jadikanlah renungan ini sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi kami untuk terus berjuang dalam memuliakan nama-Mu, Tuhan. Semua ini kami sampaikan dengan penuh harapan dan kepercayaan. Renungan kita pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 yang berjudul Membela yang Benar, terdapat dalam Yohanes 19 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi, "Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, 'Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar.' Ketika Pilatus mendengarkan perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Pilatus tetap menunjukkan rasa simpatinya kepada Yesus Kristus dengan berusaha membelanya. Akan tetapi Pilatus diperhadapkan dengan situasi pilihan yang sulit. Orang-orang Yahudi berteriak, 'Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar.' Tetapi orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Itu berarti kalau Pilatus membebaskan Yesus Kristus, maka dia secara tidak langsung melawan Kaisar yang lebih tinggi kuasanya dari Pilatus yang hanya sebagai wali negeri. Tentunya kedudukan Pilatus akan terancam dan ini tidak menguntungkan baginya. Pilatus menunjukkan kepeduliannya kepada Yesus Kristus karena ia tahu Yesus Kristus tidak mempunyai kesalahan apapun, tetapi kuasanya ternyata tidak mampu membendung orang banyak yang sudah dihasut oleh para imam dan ahli-ahli Taurat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Pilatus melanjutkan persidangan untuk memutuskan perkara Yesus Kristus. Yesus Kristus kemudian diajak keluar gedung pengadilan dan Pilatus duduk di tempatnya sebagai pengambil keputusan dalam persidangan yang disebut Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata, atau hamparan batu atau jalan yang dikeraskan dengan batu. Artinya, kursi pengadilan Pilatus dari batu. Dari kursi yang melambangkan statusnya Pilatus dan perkara yang dibawa oleh banyak orang yang menuduh Yesus Kristus melakukan tindakan melawan Kaisar serta menyelamatkan dirinya sebagai anak Allah. Pilatus berada dalam keadaan yang dilematis. Kebenaran yang sesungguhnya meredup karena hasutan dan suara yang begitu kuat terdengar dan bergema di tempat persidangan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Tetapi semua itu tidak membuat Yesus Kristus membela diri dan mengeluh. Dia tetap diam menjalani proses persidangan karena ia sadar inilah jalan yang harus ditempuh sebagai bentuk kesetiaan dan ketaatan melakukan kehendak Bapanya.
Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketika dunia saat ini lebih dikuasai oleh sikap mementingkan diri sendiri, keluarga, golongan, kelompok, maka mereka yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan terpinggirkan dan sering diabaikan. Dalam beberapa kasus persidangan, terkadang mereka yang benar tetapi tidak punya uang, orang susah, tidak berkuasa, dikalahkan oleh mereka yang kaya dan berkuasa. Orang percaya terpanggil untuk menjadi pembela yang tertindas, lemah dan tak berdaya. Milikilah sikap yang mau menolong orang lain, sehingga orang yang tidak bersalah sekalipun miskin akan memperoleh keadilan. Jadilah pembawa kebenaran yang keadilan melalui apa yang kita lakukan setiap hari, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas renungan pagi yang telah kami dengarkan. Kami berdoa agar firman-Mu tetap hidup dalam hati dan pikiran kami sepanjang hari dan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, ajarkan kami untuk mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kami yang tertindas dan terpinggirkan. Mampukan juga ya kami ya Tuhan untuk membawa kebenaran, keadilan dan damai sejahtera dimanapun kami pergi dan berada. Kami juga memohon agar Engkau memberkati seluruh jemaat Gemim Gloria serta keluarga, sahabat dan rekan-rekan kami. Berikanlah kami semua kesehatan, keselamatan dan sukacita dalam hidup ini. Berikanlah kami kekuatan dalam kemampuan untuk terus memuliakan nama-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Semua ini kami sampaikan dalam penuh syukur dan harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.